taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Lah, kantor Bahlil diperiksa Kejagung. Apakah raja kecil yang dimaksud Prabowo salah satunya adalah antek Raja Jawa ini? Wah, ini Bang Nalar nih. Coba kita simak beritanya nih, sedikit aja. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Kejaksaan Agung menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Ditjen Migas Kementerian SDM di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kabar penggeledahan oleh jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar. Harley mengatakan proses penggeledahan sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan hingga kini masih berlangsung. Penggeledahan ini, Saudara, tidak mengganggu kegiatan pegawai Ditjen Migas. Namun, Harley tidak menjelaskan lebih lanjut tujuan penggeledahan serta kasus yang terkait dengan aksi penggeledahan tersebut. Nah, itu beritanya. Ada apa ini? Kemudian kita lihat kemarin Pak Bahlil di acara internal Golkar menyatakan bahwa urusan jadi menteri atau tidak itu hak prerogatif. Wah, ini kok jadi malah seperti terkait, tapi tentu kita tidak boleh mengambil kesimpulan terlebih dahulu ya. Namanya prediksi. Merasa jadi raja kecil, ada yang coba melawan saya. Bukan Raja Jawa kan, Pak? Kalau Raja Jawa itu sematan Jokowi dari Bahlil yang mengatakan itu jangan macam-macam sama Raja Jawa. Nah, tapi yang dimaksud Pak Prabowo siapa? Nah, bisa jadi mengarah ke Raja Jawa ini. Tapi kan di pidato yang sama mengatakan bahwa lucu katanya ya, orang-orang yang mencoba memisahkan saya dengan Jokowi. Itu menarik juga untuk kita analisa ya. Nanti kita lihat. Kemudian, nah ini mantan Waketum Gerindra ya, Arief Poyono, menarik juga nih pendapatnya. Kita simak. Ya. Jadi anggaran ini kan untuk makan gizi gratis, ya, untuk bangun sekolah yang rusak-rusak Bang Arif itu. Cuman ya ada sedikit perlawanan Bang Arif, kata Pak Prabowo. Ada raja kecil Bang Arif. Coba Bang Arif jelaskan dulu gimana ya. Ya, selama 10 tahun ini kan anggaran itu jor-joran Mas di eranya Joko Widodo. Ya. Ugal-ugalan. Ya kan? Padahal anggaran itu dapatnya dari ngutang Mas. Oh gitu Bang Arif. Dan gilanya lagi Mas, di seluruh kementerian maupun di DPR Mas, itu banyak diskenariokan itu anggaran siluman Mas untuk nyolong gitu kan. Makanya lihat aja pejabat negara semuanya Mas, mobilnya bagus-bagus dibandingkan gajinya. Dari mana Mas? Presiden juga larang keluar negeri nih Bang Arif. Oh itu iya Mas, buat apa keluar negeri sih? So tahu cuma jalan-jalan belanja-belanja doang, kan ngerti juga enggak mereka ngomongnya. Betul Bang Arif, Presiden bilang salah, ke Australia kemiskinan, Australia kan negara kaya kata Presiden. Loh ya iya, kalau mau belajar ya jangan ke negara-negara kaya gitu loh. Belajar aja di Kalimantan, di Sumatera, di NTT, ya kan, atau di Jawa. Belajar tentang kemiskinan itu di Indonesia. Bagaimana kemiskinan itu bisa terjadi? Nah, cari solusinya. Gimana caranya supaya keluar dari kemiskinan? Bukan jalan-jalan keluar negeri.
Gitu. Jadi saya sangat setuju dan mendukung sahabat saya Prabowo Subianto melakukan penghematan di seluruh bidang departemen, mengurangi anggaran. Kayak PU Mas, dipotong 80 triliun atau berapa persen, itu paling bener Mas. Mana kerjaan infrastruktur Joko Widodo? Mana? Ribuan triliun kita buang begitu aja. Itu duit boleh ngutang. Gitu kan? Ya karena raja-raja kecil ini memang sudah menjadi sindikat Mas di departemen-departemen dan kementerian serta lembaga Mas. Ya, menarik juga ya sudut pandang Pak Arief Poyono ini. Ketika yang lain menunjukkan 1-2 orang, ya, tapi ketika yang dimaksudkan oleh Arief Poyono perspektifnya adalah ya ini sindikat, banyak orang di berbagai level. Mereka menjadi raja-raja kecil yang merasa kebal hukum dan dengan seenak jidatnya melakukan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini yang harus disikat habis. Ya, jadi mari kita dukung ya upaya-upaya untuk menyikat habis semua orang-orang pejabat-pejabat yang tidak pro rakyat. Nah, di pidato yang sama juga menarik, ada pernyataan ya bahwa kita lucu katanya bahwa ada orang yang mencoba mau memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Jokowi itu ya saya belajar politik dari Pak Jokowi, kata Pak Prabowo ya. Nah, ini juga menjadi riuh bahwa inilah sebuah kenyataan katanya ya dalam satu perspektif yang mengatakan bahwa Prabowo tak mungkin melakukan tindakan yang menyakiti Pak Jokowi. Ya, sudah begini gitu. Sudah begini. Tapi dalam perspektif lain tentu kita juga bisa melihat ketika Pak Prabowo pro rakyat, kemudian ada warisan-warisan yang tidak pro rakyat, ya nggak mungkin dilanjutkan. Ya, satu bukti yang contoh yang sangat enak sekali kita dengar kemarin. Anggaran 2025 untuk IKN diblokir. Ya iya ngapain gitu. Mau sekarang ada banyak orang datang ke sana melakukan membuat video-video termasuk tokoh-tokoh besar. Ini bagian dari upaya untuk menjaga muka. Kan begitu maksudnya ya, tapi saya yakin prinsip yang dilakukan oleh Pak Prabowo mudah saja. Ini pro rakyat apa tidak? Ini untuk kesejahteraan rakyat atau bukan? Kan begitu. Kalau untuk kesejahteraan rakyat lanjutkan, kalau malah merepotkan rakyat ya hentikan. Nah, jadi ada ada statement dari Pak Bung Faisal Assegaf juga ini, Ketua Partai Negoro. Prabowo jangan bermain api. Jokowi ini wabah ganas kejahatan bernegara. Ngeri. Ngeri sekali istilahnya ya. Pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut ada pihak yang mencoba memisahkan dirinya dengan Presiden Joko Widodo menuai kritikan. Pasalnya, publik menilai banyak peninggalan buruk yang dilakukan rejim Jokowi selama 10 tahun pemerintahannya. Ketua Umum Partai Negoro Faisal Assegaf mengingatkan pernyataan Prabowo bisa berakibat buruk bagi pemerintahannya saat ini. Jangan bermain api, Pak. Semakin nekat pamer kemesraan dan gelap mata membela kejahatan Jokowi akan berakibat fatal. Ini negara, bukan persekutuan jahat antara dinasti atau antar jaringan mafia yang saling berkolusi demi melanggengkan kejahatan berjamaah. Ucap Faisal dalam akun media X pribadinya Senin kemarin. Aktivis senior ini juga membeberkan perilaku Jokowi selama memimpin negara, sehingga pihak yang mengeluk-elukan sama saja melakukan pembodohan kepada rakyat. Jokowi adalah wabah ganas kejahatan dalam bernegara yang telah terbukti 10 tahun berkuasa secara semena-mena. Bersikap licik untuk melindungi Jokowi adalah perilaku hipokrit, sangat tidak etis dan tidak bermanfaat, jelasnya. Modus kompromi politik busuk tersebut jelas melecehkan rasa keadilan rakyat. Stop bicara omon-omon seolah menjaga persatuan, tapi hakikinya membodohi rakyat dengan sikap yang sangat labil, norak, dan merusak tatanan bernegara, pungkas dia. Pamer kemesraan antara hubungan Prabowo dan Jokowi itu dinyatakan di acara Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Senin kemarin. Ini kurang lebih kalimatnya ya. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa. Boleh. Jangan ikut pecah belah. Itu adalah kegiatan mereka yang gak suka sama Indonesia.
Tentu yang dimaksud oleh Pak Prabowo bukanlah yang dimaksud oleh Bung Faisal Assegaf atau para tokoh kritis lainnya yang secara objektif melihat bagaimana kerusakan yang diwariskan oleh Jokowi ini tidak boleh dilanjutkan kecuali negara ini mau bubar. Kan begitu? Tentu tidak. Dan Pak Prabowo sudah mengambil sikap yang benar dengan eksekusi-eksekusi yang pro rakyat. Artinya, kalau saya menanggapi ini, bahwa apa yang dinyatakan oleh Pak Prabowo itu adalah hubungan pribadi. Hubungan pribadi sebagai negarawan tentu jangan terganggu. Ya. Sebagai seorang negarawan, Pak Prabowo akan berhubungan baik dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY, dengan Pak Amin Rais, dengan banyak tokoh-tokoh bangsa. Tapi persoalan hukum, ya jalan pada jalurnya. Insya Allah begitu, saya yakin.